Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan kali ini bukan dengan ngopi dulu tapi dengan air putih. Karena ini habis beres kelas. Tadi sebelum kelas minum kopi dulu. Sekarang kita air putih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kopi pakai, kalau air putih enggak. Tapi ditemani dengan pisgor, pisang goreng. Tapi mau makan, tapi mau ngomong satu gigit aja. Pisang gorengnya masih hangat. Pak, nggak boleh ngomong sambil makan sambil ngomong. Iya, I'm sorry. Ya. Tahu. Ya, tutup dulu mulutnya. Ini masih panas, Tapi harus buat, Pak makan dulu baru buat videonya. Tapi nanti ini mau Jumatan ya. Ntar dulu ya, saya mau cerita langsung ini karena ada pressing topik yang harus kita bahas. Tentang pendidikan online. Nah, sekarang pertanyaannya, masa depan pendidikan online. Kalau online apa tadi? Daring ya. Daring. Kalau Indonesia offline tuh luring ya. Masa depan pendidikan daring di Indonesia atau di luar negeri. Bagaimana pendapat saya? Pendapat saya itu cerah. Cerah maksudnya gimana? Cerah maksudnya begini ya. Dulu sebelum adanya COVID, maka online learning itu sudah banyak yang memulai ya, tetapi masih dipertanyakan. Di luar negeri banyak sudah mulai dengan Udemy, edX dan lain sebagainya. Di Indonesia juga ada Indonesia X ya, terus ada macam-macam lagi ya. Lihat video saya di Indonesia X ya, jadi saya ngajar juga di sana tentang security. Anyway, nah dari dulu saya juga sudah sering ngajar online. Dari sejak zamannya web, materi kuliah saya ditaruh online. Tapi itu masih online zaman primitif gitu ya. Jadi maksudnya dan primitif tuh saya hanya membuat website, materi-materi saya taruh di sana. Tetapi materinya sendiri masih saya deliver atau saya presentasikan di kelas. Karena dulu juga begitu ya. YouTube sudah ada tapi belum mainstream ya. YouTube tuh masih banyak orang yang dengerin musik, segala macam video lucu-lucuan. Jadi belum banyak lah ya yang serius. Oke. COVID melakukan transformasi digital. Dari dulu kita ingin transformasi digital nggak kejadian. Karena orang-orang banyak alasan, mahal ini, internetnya susah, company culture tidak memungkinkan. Tiba-tiba datanglah COVID. Semua langsung harus transformasi digital. Harus. Sekolah tiba-tiba ditutup, kantor ditutup, kita harus kerja di rumah, kelabakan ya. Kita kerja di rumah gimana? Kita nggak punya internet di rumah. Mana di internet di rumah juga dibagi bersama-sama, sharing dengan anak yang harus sekolah online. Anak sekolah online gimana? Orang tuanya harus kerja ngurusin anaknya mau online. Terutama anak-anak yang kecil ya, anaknya harus dibantu online ini, tapi dia harus kerja, bingung segala macam. Belum lagi untuk orang yang harus kuliah. Nah, jadi kita ini sebetulnya kepaksa ya, tapi dengan adanya kebutuhan itu maka kita berinovasi. Jadi kalau orang bilang necessity is the mother of innovation ya, or invention juga. Jadi kita memang karena kepaksa. Kalau orang Sunda bilangnya bakatku butuh ya, kepepet kita. Ya gimana juga kita harus diinovasi. Maka mulailah kita bekerja dari rumah. Nah, mulailah bersekolah dari rumah. Lengkap dengan kegagapan kita semua. Ada yang internetnya nggak ada yang harus internetan di pinggir jalan, ada yang satu handphone di-share 3 orang di dalam satu keluarga. Ini semuanya, komputer nggak ada, notebook nggak ada, tablet nggak ada, tapi semuanya materi juga nggak ada. Bukan itu aja, materinya nggak ada, dosennya juga gagap, gurunya gagap juga ya, semuanya gagap ya. Tapi dalam perjalanan kita nyaris 3 tahun ini, di mana kita terpaksa untuk mengajar dari rumah, maka timbullah beberapa hal ya. Satu, bahwa belajar dari rumah atau online learning itu sangat memungkinkan. Tadi ya, lengkap dengan kekurangan dan kegagalan. Saya ngajar online pun masih kesel ya, karena saya nggak ngelihat mahasiswa saya nggak ngerti. Tapi itu kita bahas terpisah. Tetapi yang intinya adalah online learning is possible, online learning is a viable solution. Online learning adalah sesuatu hal yang memungkinkan. Kita belajar daring memungkinkan. Nanti setelah COVID selesai, usai sudah menjadi endemi atau kita sudah bisa berdamai dengan atau kita sudah dapat hidup atau menaklukkan COVID, apakah online learning akan jadi offline? Tentu saja sebagian akan menjadi offline lagi, kembali lagi. Sebagian itu maksudnya apakah sebagian besar atau sebagian kecil, tetapi
bahwa online learning merupakan sebuah solusi, itu memungkinkan. Dulu saya juga ngajar begitu ya, saya ngajar di, misalnya kalau di kampus ya di ITB, saya ngajar di kampus Ganesha, ada mahasiswa saya di Jatinangor, tapi di kelas ya, jadi mereka di kelas, saya juga di kelas di beda kampus online. Saya juga ngajar juga di kelas di namanya Bekasi ya, Karawang, Bekasi, Tangerang ya, saya lupa itu daerahnya. Karawang. Nah di sana mahasiswanya saya di sini juga ngajar online juga. Sekarang mahasiswanya di rumah ya, di rumah-rumah. Jadi online learning memungkinkan. Bahkan saya melihat ada kemarin saya ngajar ya, saya tanya mahasiswa, kalian ada di mana? Oh tersebar Bandung, Jakarta, bahkan ada yang di Perancis. Saya di Perancis Pak. Hah? Jadi sekarang yang dulu ya orang-orang belajar itu susah ya karena harus commute, harus ke kantornya atau harus ke kampusnya ya. Dari kantor saya kerja, terus selesai kerja buru-buru pergi melawan macet segala macam ke kampus. Sekarang nggak, kantornya online, berhenti, stop, selek gitu. Terus saya istirahat sejenak gitu ya, mungkin ini sebagai mahasiswa, terus kuliah. Memungkinkan sekali. Sehingga kuliah online sekarang menjadi solusi bagi banyak orang dan banyak yang menarik. Kelas online saya, kuliah online saya yang tadinya hanya satu kelas, sekarang jadi 2 kelas. Saya tanya kenapa? Mahasiswanya meludak Pak, banyak. Jadi online learning is possible, bukan hanya possible, bukan hanya viable, malah jadi opportunity ya. Tapi saya melihat yang itu tuh yang levelnya S2 ya, S2. Jadi orang-orang yang sambil bekerja segala macam sekarang memungkinkan bekerja sambil belajar ya, memungkinkan. Kalau dulu susah ya, setengah mati. Orang yang kerjanya di Batam mau kuliah di Bandung gimana? Nah, yang mana itu memasuki ke poin kedua ya. Karena batas ruang dan waktu tidak menjadi masalah lagi, maka sekolahan atau kampus yang dapat memberikan layanan online learning yang paling bagus, itulah yang dicari. Ya. Makanya banyak orang itu yang paling bagus, dan juga mungkin brandnya ya, kayak ITB membuat sekolah online learning. Kalau ITB membuat online learning yang terbuka untuk umum, saya yakin banyak orang di daerah-daerah yang mau. Secara ITB gitulah. Ini bukan masalah bangga-banggaan ini karena saya dosen ITB atau apa gitu ya. Bukan gitu. Itu saya yakin Anda begitu. Nah, jadi kenapa? Karena yang siapnya duluan siapa? Tetapi on the other hand, orang yang membuat layanan pendidikan sendiri, dia nggak perlu takut terhadap ITB. Karena kalau selama dia dapat memberikan layanan yang terbaik ya, gurunya terbaik, mata pelajaran yang terbaik, sertifikasinya terbaik, maka dia juga bisa melakukannya melawan organisasi-organisasi yang sudah mapan atau besar seperti ITB, UI, UGM, ITS, dan seterusnya ya. Itu bisa dilawan ya. Ya, jadi itu ya. Kalau di Bandung yang besar juga Telkom University itu besar ya. Tapi karena di Bandung ada juga ada Unicom, ada ITHB, macam-macam lagi ya. Ada yang kalau ini bidang IT ya. Kalau bidang lain juga sama, bidang lain ada kalau fakultas hukum, misalnya fakultas hukum siapa yang terbaik? Wah, itu bisa diburu. Di sisi lain ini adalah dampak buruk atau mimpi buruk bagi kampus-kampus abal-abal yang kecil-kecil, atau katakanlah bukan abal-abal lah ya, tapi kampus kecil yang saat ini struggling ya, karena dia di daerah, kemudian dia berharap mendapatkan siswa dari daerah, tapi siswa daerahnya itu mikir, ngapain juga saya kuliah di sini yang dosennya nggak jelas atau gurunya nggak jelas atau dosennya kurang baik, gurunya kurang baik, kurikulumnya kurang baik, selama saya bisa ngambil kuliah online di UI katakanlah. Dia akan ngambil kuliah online di UI misalnya gitu kan ya. Sehingga ini menjadi tantangan bagi sekolah-sekolah lokal. Nah, ini yang saya sebenarnya agak kurang suka ya, sekolah-sekolah besar seperti ITB, UI, UGM itu menjamah daerah-daerah lain. Seharusnya kan kita memberdayakan supaya daerah-daerah yang bukan kota-kota besar, bukan kota-kotanya daerahnya, itu misalnya ITB itu di Bandung, harusnya kalau daerah lain-lain itu ITB ikut membesarkan universitas lokal. Tapi mungkin nggak zamannya lagi bahwa kita harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, ini saya menjadi menjadi susah. Balik lagi adalah opportunity bahwa ngajar online bisa. Nah, tadi kita bicara tentang organisasi online ya, maksudnya sekolah-sekolah. Bagaimana dengan individu atau kelompok individu guru-guru yang jagoan, dosen jagoan, guru jagoan? Apakah dia dapat memiliki opportunity? Oh, dapat banget. Kalau dulu seseorang itu memang dia harus nempel kepada sebuah institusi, sekarang seorang guru
dia bisa membuat materi pelajarannya sendiri, sehingga dia bisa membuat brandnya sendiri, gurunya sendiri. Dengan adanya teknologi memungkinkan itu ya, memungkinkan gitu. Jadi mungkin dia nggak hanya sendirian as individual, dia dibantu timnya ya, tim yang untuk melakukan nitty-gritty tentang pendaftaran online-nya, ngurusin back end-nya, tapi sang gurunya ini ngajarnya juga. Nanti ke depannya juga mungkin kita bisa harus berubah ya, karena culture ini kita masih belum berubah. Mahasiswa masih nunggu dosennya cerita. Sebenarnya kita pengennya gini, mahasiswanya dikasih waktu untuk belajar, katakanlah 5 menit, 10 menit nonton video, habis itu gurunya apa? Ditanya. Jadi yang lebih penting dari gurunya nanya kan ya. Guru dan asisten dia ditanya, Pak, saya tadi udah baca sudah nonton videonya atau sudah baca ininya. Nah, saya punya pertanyaan, kalau yang gini gimana kasus gini? Atau kasus saya seperti ini bagaimana? Nah, itu ditanyakan. Nah, yang pantas menjawab itu guru-gurunya tadi. Ya. Jadi orang itu berguru itu nantinya bisa jadi tidak kepada institusinya tetapi pada gurunya, guru-gurunya gitu ya. Kalau kita sebenarnya kan kalau kita belajar ya ngenger atau belajar ini ya padepokan itu kan kita belajar kepada gurunya, kepada kiainya, kepada maestronya, kepada guru silatnya, kepada guru ini ya kan kita begitu ya kepada gurunya ya kita berguru itu kepada guru sebetulnya. Tetapi institusi penting karena di satu institusi itu banyak guru yang bagusnya. Guru misalnya Shaolin Temple katanya. Gurunya banyak ya, bagus-bagus. Kurikulumnya sudah terstruktur dan administrasinya rapi. Jadi kalau orang bisa membuat sebuah pelajaran pendidikan online yang bagus tadi dan memberikan values yang cocok untuk customernya, dalam hal ini adalah siswa dan orang tuanya, maka bisa sekali opportunity-nya besar. Nah ini yang semuanya sekarang orang sedang mencari ke sana ya, bentuknya seperti apa, masih struggling ya, gurunya masih bingung ya caranya yang efektif ya, demikian muridnya juga gitu. Saya sendiri masih mencari yang cara yang pas dan khas untuk saya. Saya masih senang ngajar offline sebetulnya, tetapi secara penggunaan waktu segala macam saya lebih tertarik online ya, karena saya berhenti kelas saya nggak perlu commute, nggak perlu ini, nggak perlu sana sini gitu. Tapi kadang masih dibutuhkan ya sekali-sekali offline gitu ya, ketemu dengan ini bolehlah ya kita ngadakan sekali-sekali online. Tapi mungkin basisnya online, misalnya 80% online, 20% offline. Mungkin kebalik seperti itu ya. Jadi kita ketemu bersama untuk mendiskusikan sebuah problem case bersama, kita ngumpul rame-rame ya, interaksinya gitu. Kecuali nanti kita misalnya punya interaksi yang lebih baik, makanya orang-orang rame-rame metaverse segala macam itu kan interaction ya, to get motivated interactionnya yang mana tidak kaku dalam bentuk 2 dimensi gini. Tapi kita masih jauh lah ya, saya masih berpendapat untuk yang kayak gitu masih agak jauh lah, belum sampai setahun 2 tahun ini gitu ya. Ini aja yang kayak gini aja yang kita sebut sederhana aja masih butuh waktu lama, 3 tahun kita masih berjuang ya, struggling gitu. But the opportunities are there gitu ya. Nah, opportunities itu kan hanya akan menghampiri orang yang siap, sebetulnya menghampiri orang banyak ya, tapi yang siap yang akan mengambil opportunities ini. Tentu saja ini menjadi kesempatan baik bagi orang-orang yang memang bisnisnya, passionnya dalam mengajar ini menjadi suatu hal yang luar biasa ya. Mari kita mulai, siapa tahu opportunity ini cocok untuk Anda, raihlah opportunity itu, maka dapat kita kembangkan kemampuan SDM Indonesia yang lebih baik untuk menyongsong Indonesia 2035. Kalau Pak Budi 2035 ya, mantap kali Pak Budi, mantap lah. Mari kita makan pisang gorengnya dulu, saya sudah lapar, kita sudahi videonya juga udah kepanjangan ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya, pisang goreng dulu.